Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Nah, hari ini kita akan melihat dokumentasi dari hari ketiga ujian kompetensi paket 4 ya, dimana dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020. Di sini saya sedang melakukan tanya jawab kepada peserta uji atas nama Dava Kurnia Fauzan. Setelah itu dia melakukan persiapan. Selanjutnya setelah melakukan persiapan, dia akan melakukan presentasi. Nama saya Dava Kurnia Fauzan, kelas 12E2. Saya akan presentasikan tentang sistem serving. Pada posisi awal, kedua silinder berada di belakang dan jika badan satu gitu kan, maka silinder B dan A akan bergerak maju ke mundur. Saat silinder B maju, dia akan mengaktifkan simple proximity 2 dan memajukan Y1. Pada alur kerja yang kita perhatikan saat ini, sepertinya ada sesuatu yang Dia akan bermasalah. mengaktifkan limit shift 2 dan akan memajukan Saya akan meminta atas nama Dava untuk melakukan pemeriksaan secara teknis. Dava melakukan penyetelan angin, ya, angin yang menuju valve. Kemudian dia akan melakukan pengukuran pada solenoid valve. Berapa tegangan itu? Tegangan valve-nya berapa? Berapa tegangannya? 1,5 volt. 1,5. 1,5 volt. Mau Berapa itu? 4,5 Ini berapa nih? ini. Nah, selanjutnya pada peserta yang berikutnya atas nama Eka Putra Muhammad Rizky Nurul Iman. Di sini kita lihat bahwa trainer praktek yang dia kerjakan ini terlalu cepat ya, terlalu keras posisi anginnya, dan saya minta untuk melakukan perbaikan. Dengan cara menggunakan relay. Terjadi stuck. Jadi output yang keluar dari sensor PX2 dan LS2 kita rubah dulu menjadi positif ya, cara menggunakan relay. Nah, selanjutnya kita perhatikan ini ya. Di sini penguji eksternal atas nama Bapak Prasetyo sedang melakukan pengujian. Di DC dari sumber kita ke langsung ini namanya Atas nama siswa Helva Rivaldi Alamsyah sedang melakukan presentasi. normally close dan tertutup misalnya buat off setelah dari normally close kita langsung nyambung lagi ke normally open. Jadi habis itu setelah dari normally open kita langsung nyambung lagi ke relay untuk pengunci biar bisa terus berjalan. Dan ini ya kita langsung taruh ke negatif. Nah, kita jumper dari channel setelah lagi ini sebenarnya supaya ketika dipencet itu bakal terus menerus. Ketika dipencet ini nomor close-nya baru bakal putus. Ini lebih maju menghasilkan proximity 2. Kita taruh sumber, terus yang selanjutnya lagi kita taruh ke Y1 atau jadi kita taruh Y1. Nah, Y1 ini menghasilkan silinder yang masuk keterangan ini. Kenalkan, nama saya Agung Istrianto dari kelas. Nah, untuk selanjutnya kita lihat presentasi dari Agung Istrianto dengan saya sendiri sebagai pengujinya. Berada di dalam atau tekanan pada radius. Ketika push button 1 ditekan, maka dia akan mengaktifkan relay 3 sehingga dia membuat silinder B maju. Setelah silinder B maju, proximity 2 akan aktif dan sehingga mengaktifkan satu dan membuat
silinder A maju. Setelah silinder A maju, ia akan mengaktifkan unit switch 2 dan akan mengaktifkan solenoid 4 sehingga membuat silinder B mundur. Setelah silinder B mundur, dia akan mengaktifkan proximity 1 sehingga mengaktifkan solenoid 2 sehingga membuat silinder A pada mundur. Setelah silinder A mundur, dia akan mengaktifkan unit switch 1. Setelah unit switch 1 on, solenoid 3 akan aktif. Maka langkah ini akan terus berulang kembali. Oke, saat ini pengujian akan segera dilaksanakan. Kita perhatikan kesesuaian antara teori dengan praktek yang sudah dilaksanakan. Posisi silinder A dan B akan kembali pada semula atau keadaan awal. Langkah selanjutnya, ketika push button 2 ditekan, maka silinder A dan B tidak bisa bergerak. Sekilas pada pengamatan saya terjadi kegangguan fungsi pada valve ya. Saya memastikan bahwa ini adalah tingkatan standar problem yang bisa dilalui oleh siswa. Karena jika ini merupakan gangguan yang cukup besar, harus melakukan penggantian valve, maka ujian wajib dilakukan pengulangan dan siswa bisa melakukan ujian berikutnya. Ada sedikit masalah yang saya perhatikan, maka siswa ini akan melakukan ujian ulang dengan mengganti spare part yang sedikit bermasalah ini. Di awal dia sudah mengetahui keadaan ini dan dia mengkonsultasikan, hanya saja saya memerlukan presentasi formalnya untuk mengetahui tingkat dari kemampuan dan pemahaman dalam pelaksanaan teori serta praktek. Perkenalkan, nama saya Benedict Kristianto dari kelas 12 IPA. Saya akan mempresentasikan cara kerja dari sistem. Pada posisi awal, silinder A dan silinder B dalam keadaan mundur. Lalu saat push satu atau push ditekan, maka silinder B akan maju dan mengaktifkan proximity 2. Saat proximity 2 aktif, maka akan mengaktifkan solenoid 1 atau D1 sehingga membuat silinder A maju. Saat silinder A maju, maka akan mengaktifkan unit switch 2. Saat unit switch 2 aktif, maka unit switch 2 akan mengaktifkan Y4. Saat Y4 aktif, maka silinder B akan mundur. Saat silinder B mundur, maka ia melakukan proximity 1. Saat proximity 1 aktif, dia akan mengaktifkan Y2 sehingga membuat silinder B dalam keadaan mundur. Saat silinder B mundur, maka dia akan mengaktifkan unit switch 1. Saat unit switch 1 aktif, maka ia akan membuat Y3 aktif dan membuat silinder B maju. Maka ini akan terus diulang-ulang hingga tembakan 2 ditekan yang membuat silinder B dan silinder A dalam keadaan mundur. Oke, kita perhatikan pengujian proses kerja. Silinder 1 sudah di depan, itu adalah proximity 2. Jadi saat silinder B maju, maka proximity 2 akan dalam lembar yang
Ya, nah, jadi secara prinsip ini adalah switch bukan posisi. Sensor yang menandakan dia di posisi di belakang mana? Sensor yang menandakan Di bagian posisi di belakang. Posisi di awal. pada saat ini sudah di belakang, maka yang akan aktif adalah LS lebih shift 1 dan posisi 1. Dalam sebuah pertanyaan yang saya layangkan, saya juga memerlukan jawaban otentik, bukan berupa perkiraan tetapi melalui berdasarkan alat ukur. Nah, di sini saya meminta siswa atas nama Benedictus Ferry Kristianto untuk melakukan pengukuran terhadap area-area yang saya tunjuk. Nah, di sini saya bertujuan untuk melihat kemampuan dia dalam penggunaan alat ukur. Berapa tegangan kira? Ya, antara 10 sampai 20. 20 ya. Tegangan kerja yang satu ini yang terukur kita 10 sampai 20 volt ya. Pada uji kompetensi hari ketiga, tidak hanya hal yang mudah dilalui, tetapi ada masalah-masalah yang terjadi selama ujian. Di sini menuntut siswa yang diuji untuk melakukan troubleshooting terhadap problem yang sedang dihadapi, dan mereka tidak hanya berdasarkan pada feeling atau pada indikasi masalah, tetapi mereka juga mengacu pada alat ukur yang disiapkan.